Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kau merasa dikhianati oleh orang yang paling kau percaya? Pernahkah luka itu datang justru dari orang yang tidur di sebelahmu? Inilah kisah nyata tentang seorang nabi yang disakiti oleh istrinya sendiri. Seorang wanita yang memilih jalan neraka, meski setiap hari mendengar nasihat suci dari seorang nabi. Ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan bagi kita semua bahwa kedekatan fisik tidak selalu berarti kedekatan hati. Ketika Lut diutus ke kaum Sodom, di sebuah lembah subur yang dikelilingi pegunungan, hiduplah satu kaum dengan peradaban yang maju. Tetapi hati mereka rusak oleh dosa. Disitulah Nabi Lut diutus. Seorang hamba Allah yang syaleh, bersih hatinya, jernih lisannya, dan teguh dalam iman. Ia datang sebagai pembawa cahaya, tapi kaum itu lebih memilih gelap. Kaum Sodom, kaum yang mengingkari fitrah. Laki-laki mencintai laki-laki, perempuan terabaikan, anak-anak tumbuh tanpa pedoman. Nabi Lut berdakwah dengan sabar. Ia menyampaikan peringatan. Ia menegakkan kebenaran. Ia berusaha menghidupkan nurani yang telah lama mati. Namun semakin ia berdakwah, semakin ia dibenci. Kaum itu justru semakin tenggelam dalam nafsu. Bahkan mereka menjadikan kejahatan sebagai hiburan, melakukan maksiat di jalanan tanpa rasa malu. Mereka memperolok Lut, mereka menertawakannya. Mereka bahkan mengancam akan mengusirnya. Namun yang paling menyakitkan bagi Nabi Lut bukan perlakuan kaumnya, tapi pengkhianatan dari orang yang paling dekat dengannya, istrinya sendiri. Istri Nabi Lut, wanita yang hidup serumah dengannya, yang makan dari rezeki yang sama, yang mendengar ayat-ayat Allah langsung dari suaminya. Namun diam-diam, hatinya membenci kebenaran. Ia tidak mencintai dakwah suaminya. Ia merasa lebih cocok hidup di tengah kemaksiatan yang dianggap normal oleh masyarakat. Setiap kali Lut pulang dengan luka hati karena dihina kaumnya, sang istri tak pernah menghibur. Ia hanya diam, kadang sinis, kadang mencibir. Tapi yang paling buruk, dia menjadi pengkhianat dalam diam. Ia mulai membocorkan informasi tentang Lut kepada kaum Sodom. Dia menjadi mata-mata. Di depan suaminya, ia berpura-pura tenang. Tapi di belakang, ia adalah pendukung dari kejahatan. Sungguh berat menjadi nabi. Bahkan keluarganya sendiri bisa menjadi ujian. Namun Lut tetap sabar. Ia percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan keburukan menang. Dan malam-malam panjang pun dilaluinya dengan air mata. Berdoa dalam diam, menangisi kaumnya dan istrinya. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Dan Allah Maha mendengar, akan datang waktu di mana kebenaran akan bersinar. Dan kebusukan akan terbongkar. Tapi bukan sekarang. Ini baru permulaan pengkhianatan yang terungkap. Malam itu suasana Sodom mencekam. Angin bertiup aneh, udara terasa berat, dan langit tampak lebih gelap dari biasanya. Nabi Lut tak tahu bahwa malam itu adalah malam yang akan mengubah segalanya. Dari kejauhan datanglah 3 lelaki tampan. Mereka tampak asing, wajah mereka bercahaya, lembut tapi tegas. Tidak seperti manusia biasa. Mereka mengetuk pintu rumah Nabi Lut dan disambut dengan hangat. Lut tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah, menyamar sebagai manusia. Lut langsung khawatir. Ia tahu bahwa kaum Sodom sangat gemar mengincar lelaki tampan. Ia takut tamunya akan disakiti. Dan benar saja, istrinya, wanita yang tidur di ranjang yang sama dengannya, melihat para tamu itu. Tapi yang ia lakukan bukan menjaga, melainkan membocorkan. Ia keluar diam-diam, berbisik kepada para pendosa, ada 3 lelaki tampan di rumah Nabi Lut. Dan seperti binatang buas yang mencium darah, kaum Sodom langsung menyerbu. Mereka datang dalam kerumunan, berteriak, menuntut agar tamu itu diserahkan. Nabi Lut berdiri di hadapan mereka. Dengan tubuh gemetar ia berkata, "Wahai kaumku, ini adalah kehormatan. Jangan kalian rusak malam ini. Tundalah, bertobatlah." Tapi mereka menertawakan Lut. Mereka mengancam, mengejek, bahkan ingin menghancurkan rumah itu. Dan itulah momen di mana pengkhianatan istrinya terbongkar. Salah satu malaikat berkata, "Wahai Lut, jangan takut. Kami adalah utusan Tuhanmu. Malam ini, azab akan turun, kaummu akan binasa, dan istrimu termasuk yang akan dihukum." Lut terdiam, matanya berkaca-kaca. Istri yang ia cintai, yang telah ia ajak ke jalan Allah, yang setiap malam ia doakan, ternyata
berdiri di barisan musuh Allah. Dan Allah tidak salah. Pengkhianatan sekecil apapun akan dibalas dengan keadilan. Dan malam itu menjadi malam terakhir bagi kaum Sodom. Terbongkar. Hari itu, langit kota Sodom terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, seolah membawa bisikan peringatan dari langit. Dan malam itu, 3 lelaki tampan datang ke rumah Nabi Lut. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah malaikat yang diutus langsung oleh Allah, berwujud manusia, rupawan dan bersih. Mereka datang membawa misi besar, bukan hanya untuk mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, tetapi juga membawa azab untuk negeri yang sudah terlalu tenggelam dalam dosa. Saat mereka tiba, Nabi Lut langsung merasa cemas. Ia tahu bila kaum Sodom tahu tamu-tamu itu ada di rumahnya, maka bencana akan terjadi. Dan benar saja, bisikan itu terdengar. Langkah-langkah kaki mulai datang, ketukan pintu bergemuruh. Lelaki-lelaki Sodom datang dengan wajah penuh nafsu. "Ayo, Lut! Serahkan mereka padaku. Jangan tutup-tutupi." Mereka bukan ingin menjamu. Mereka bukan ingin menyambut. Mereka datang karena hawa nafsu binatang yang sudah menguasai hati mereka. Nabi Lut berdiri di depan pintu. Tubuhnya gemetar, tapi suaranya tegas. "Wahai kaumku, jangan kau nodai tamu-tamuku. Takutlah kepada Allah. Apakah tak ada seorang pun di antara kalian yang punya hati?" Tapi mereka tertawa. Mereka mengejek. Dan di tengah kerumunan itu, ada satu sosok wanita yang tersenyum licik di balik jendela rumah. Itulah istrinya. Ia yang seharusnya menjaga rahasia rumah Nabi. Ia yang seharusnya melindungi tamu suaminya. Justru diam-diam memberi kode. Menyebarkan kabar. Membocorkan keberadaan tamu itu. Dengan tatapan penuh iri, ia mengirimkan pesan kepada para lelaki bejat itu bahwa ada makanan segar di rumah mereka. Pengkhianatan itu dilakukan dengan tenang. Bagi sang istri, ia lebih memilih kebersamaan dengan masyarakat durhaka daripada setia kepada suaminya sendiri, yang merupakan seorang Nabi Allah. Malaikat pun berseru kepada Nabi Lut. "Wahai Lut, jangan takut. Kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tak akan mampu menyakitimu." Dan saat itu juga, terjadi keajaiban. Mata mereka, kaum Sodom, dibutakan. Mereka jatuh meraba-raba di kegelapan, merintih, menjerit. Namun masih juga membangkang. Maka turunlah perintah Allah. "Pergilah wahai Lut di malam hari, bawa keluargamu, kecuali istrimu." Ia adalah bagian dari mereka yang akan binasa. Pengkhianatan telah sempurna, dan tak ada ampun bagi yang memilih jalan yang salah. Walau ia tinggal di rumah seorang nabi, azab itu turun. Langit mulai berubah warna, awan hitam menggantung rendah, seolah bumi akan segera menerima hukuman dari langit. Nabi Lut menatap kota yang telah ia tinggali sekian lama dengan hati penuh luka. Ia mencintai kaumnya, tapi cintanya tak mampu mengubah hati mereka. Ia telah berdakwah siang dan malam. Namun yang ia terima hanyalah hinaan, ejekan, dan ancaman. Dan kini waktunya telah tiba. Malaikat berkata, "Wahai Lut, pergilah di malam ini bersama keluargamu, tapi jangan kau menoleh ke belakang. Jangan ada satupun dari kalian yang menengok. Karena azab akan turun." Lut menggandeng tangan anak-anaknya. Langkahnya cepat. Langkah mereka meninggalkan kota yang sebentar lagi akan hancur. Tapi seseorang tak sanggup meninggalkan masa lalunya. Istrinya. Di balik gelapnya malam, dengan langkah yang pura-pura cepat, ia menoleh ke belakang. Bukan karena rindu, tapi karena hati yang tak pernah benar-benar bersama kebenaran. Dan saat ia menoleh, saat itulah takdirnya ditetapkan. Tubuhnya membatu, jiwanya ditelan azab. Lalu turunlah azab yang paling mengerikan dalam sejarah manusia. Bumi berguncang, suara keras meledak dari langit, petir menyambar, dan dari atas sana, batu-batu panas yang membara turun satu persatu. Bukan batu biasa. Tiap batu membawa nama-nama pendosa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kota Sodom dibalikkan. Tanah yang mereka pijak ditelungkupkan ke atas. Apa yang di atas menjadi di bawah. Apa yang di bawah terangkat tinggi ke langit, lalu dihancurkan kembali ke bumi. Tangisan sudah tak terdengar. Jeritan sudah ditelan debu. Yang tersisa hanyalah kesunyian. Dan puing-puing kehancuran, satu negeri yang dahulu penuh kemaksiatan, kini menjadi tanah mati yang Allah abadikan sebagai pelajaran. Sebagai tanda
bahwa pengkhianatan, bahkan dari orang terdekat, takkan luput dari pengadilan Tuhan. Dan istri Nabi Lut, yang dahulu hidup bersama seorang kekasih Allah, kini menjadi pelajaran keras bagi seluruh wanita sepanjang zaman. Dan kami selamatkan dia, Lut, beserta keluarganya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Al-A'raf 83. Pelajaran dari sebuah pengkhianatan. Kisah ini bukan hanya tentang kehancuran kota, bukan hanya tentang petir dan batu panas dari langit. Bukan pula hanya tentang sepasang suami istri yang berakhir di dua tempat berbeda. Kisah ini adalah tentang hati, tentang bagaimana seseorang bisa tinggal serumah dengan seorang nabi, namun tetap menolak kebenaran. Tentang bagaimana kedekatan fisik tak menjamin kedekatan iman. Istri Nabi Lut bukan wanita biasa. Ia hidup di rumah kenabian. Ia melihat suaminya berdoa. Ia mendengar wahyu, menyaksikan malaikat, merasakan petunjuk ilahi yang datang ke tengah keluarga mereka. Tapi apa yang ia lakukan? Diam-diam ia memihak kepada kaum durhaka. Ia menjadi penyampai kabar kepada para pelaku maksiat. Ia mengkhianati rahasia suaminya. Ia ikut tertawa saat Lut ditertawakan. Ia senang dalam diam saat malaikat didatangkan untuk menghancurkan mereka. Pengkhianatannya bukan dengan senjata, bukan dengan kata-kata keras, tapi cukup dengan satu hal, berpihak pada keburukan. Dan Allah tak melihat status istri Nabi sebagai tiket keselamatan. Yang Allah lihat adalah hati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah membuat perumpamaan tentang istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba saleh di antara hamba-hamba kami. Namun keduanya berkhianat kepada kedua suaminya, maka suami mereka tidak dapat menolong mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada mereka, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Qas At-Tahrim 10. Apa yang bisa kita pelajari? Kedekatan dengan orang saleh bukan jaminan masuk surga. Status, gelar, bahkan istri seorang nabi pun tak menjamin keselamatan. Hanya iman dan kesetiaan kepada kebenaran yang menyelamatkan kita. Kisah istri Nabi Lut adalah tamparan untuk siapa saja yang mengira dirinya aman, padahal hatinya jauh dari cahaya. Ia menjadi simbol peringatan bahwa pengkhianatan sekecil apapun, apalagi terhadap kebenaran, bisa mendatangkan azab Allah yang sangat nyata. Dan bagi kita hari ini, mungkin kita bukan istri Nabi, tapi kita semua punya pilihan. Ingin berpihak pada kebenaran, atau ikut tertawa bersama keburukan? Tanyakan pada hati kita, apakah kita sekadar dekat dengan agama, atau benar-benar berjuang untuknya? Semoga kisah ini menguatkan iman kita, dan menjauhkan kita dari sifat pengkhianatan, baik terhadap manusia maupun terhadap Allah. Dan itulah kisah tentang seorang wanita yang hidup bersama Nabi, namun hatinya tak bersama kebenaran. Semoga kita tidak hanya dekat secara lahiriah, tapi juga benar-benar dekat dalam keimanan. Karena di akhirat nanti, yang menyelamatkan bukan status, bukan jabatan, bukan gelar, tapi hati yang lurus dan kesetiaan kepada Allah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah menjaga hati kita dari setiap bentuk pengkhianatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.